Hai, kami akan membahas mengenai pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Freeport. Yang pertama, pendahuluan. Gambaran PT Freeport secara umum. PT Freeport Indonesia atau PT FI adalah sebuah perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemrosesan, dan pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak. Perusahaan ini terletak di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Peran PT Freeport dalam industri pertambangan. PT Freeport Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan dalam industri pertambangan, terutama dalam proses produksi dan ekspor tembaga dan juga emas. Pertambangan Grasberg merupakan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Oleh karena itu, PT Freeport berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui pembayaran pajak, royalti, dan juga program pengembangan masyarakat bagi sekitar. Pelanggaran etika bisnis kasus pembuangan limbah PT Freeport Indonesia. Limbah tailing yang merupakan sisa dari proses pengolahan hasil tambang PT Freeport Indonesia telah merusak sungai-sungai di kawasan Mimika. Limbah sisa aktivitas tambang PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun terbawa melalui sungai-sungai di Mimika bahkan sampai ke laut. Dari sisi etika bisnis, tindakan membuang limbah yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, PT Freeport Indonesia seharusnya bertindak dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbahnya. Limbah tambang PT Freeport Indonesia seperti arsenik, tembaga, timbal, dan benda lain yang mengandung bahan kimia berbahaya dibuang ke sungai selama puluhan tahun, sehingga merusak dan mencemari perairan laut sekitar. Sistem dan kehidupan sungai tercemar, berbahaya, dan mati. Lebih dari 6.000 jiwa warga terancam kelangsungan penghidupannya karena pencemaran dan kematian sungai, pesisir, dan laut. 1. Peraturan dan undang-undang yang dilanggar sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup atau PPLH pada pasal 1 ayat 2 yang berisi mengenai upaya sistematis dan efektif yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kayak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, KLHK dapat mengeluarkan keputusan lain, namun hal itu masih dalam tahap evaluasi. Sebenarnya selain temuan dari BPK, KLHK juga melakukan penelitian atas tindakan PT Freeport yang dianggap merugikan negara. Dari temuan tersebut setidaknya ada 21 poin yang akan dijadikan bahan teguran bahwa tindakan yang dilakukan perusahaan itu masih bersandar pada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan LH yang terlebih dahulu dalam melakukan relaksasi. 2. Tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa tindakan hukum terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport. Beberapa tindakan yang diambil antara lain ada pemerintah telah mengeluarkan keputusan yang mengatur penggunaan pengawasan hutan untuk aktivitas PT Freeport Indonesia serta denda sebesar 460 miliar akibat masalah lingkungan. Pemerintah telah mengambil alih kepemilikan PT Freeport Indonesia dengan proses diinvestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Masalah terkait lingkungan hidup yang ada di PT Freeport Indonesia sudah ada roadmap penyelesaiannya, dan pemerintah telah memberikan izin penggunaan kawasan hutan dan penyelesaian izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH kepada PT Freeport Indonesia. Meskipun demikian terdapat kritik terhadap pengawasan pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia, di mana pihak Kementerian Lingkungan Hidup beberapa tahun belakangan ini tidak melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah hukum untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia
namun masih terdapat kritik terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kepada masyarakat. Bagaimana pembuangan limbah mempengaruhi masyarakat setempat? Yang pertama, kesehatan masyarakat. Limbah yang terkontaminasi mencemari sumber air dan tanah yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Biasanya digunakan untuk minum, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari, sehingga menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Yang kedua, kehilangan sumber penghasilan. Jika limbah merusak lingkungan seperti sungai atau laut, sumber kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan akan mati karena ekosistemnya rusak. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Pendapatan masyarakat berkurang karena kerusakan lingkungan akibat limbah, sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Penurunan reputasi. Salah satu dampak yang paling terasa adalah penurunan reputasi perusahaan. PT Freeport Indonesia yang selama ini dikenal sebagai perusahaan besar dan terkemuka di Indonesia, kini harus rela reputasinya dipertaruhkan karena pelanggaran etika bisnis yang dilakukan. Dampak lain dari pelanggaran etika bisnis adalah penurunan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Masyarakat kini menjadi lebih kritis dan mempertanyakan praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Risiko hukum dan sanksi. Kasus pelanggaran etika bisnis juga bisa berpotensi menimbulkan risiko hukum dan sanksi bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak segera memperbaiki praktik bisnis yang dilakukan, maka akan ada kemungkinan terkena sanksi dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Polemik antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah Indonesia terus bergulir karena Freeport menyatakan menolak mengubah statusnya dari kontrak karya atau KK menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Menurut perusahaan tambang tersebut, perubahan status ini memberatkan perusahaan karena harus membayar pajak lebih banyak dan melepaskan saham ke pemerintah Indonesia hingga 51%. Permasalahan ini ternyata cukup berdampak pada saham Freeport. Pada penutupan perdagangan, saham ini merosot 1,6%. Ini merupakan titik terendah saham Freeport sejak diberlakukannya larangan ekspor. Pasalnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan tambang termasuk PT Freeport harus mengubah status dari KK menjadi IUPK. Pada 12 Januari 2017, saham Freeport turun tajam ke 3,78% ke 15,27 dolar US per saham. Dari hari sebelumnya sebesar 15,87 dolar US per saham. Ini menunjukkan larangan ekspor langsung berdampak pada pergerakan sahamnya. Sejak 12 Januari hingga hari ini, pergerakan saham Freeport memang dalam penurunan, rata-rata 2,3%. Pergerakannya juga berkisar di level 14,91 sampai 17,2 dolar US per saham. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia telah menimbulkan kerugian negara sebesar 185 triliun akibat pembuangan limbah. Langkah-langkah perbaikan dan tindakan yang diambil oleh PT Freeport. Yang pertama, menerapkan standar etika yang ketat dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam pemantauan dan penegakan. Yang kedua, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proyek pertambangan. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan dan pendidikan tentang etika bisnis kepada para pekerja di industri pertambangan. Baik, yang selanjutnya adalah pelajaran yang dapat diambil dari kasus PT Freeport ini. Yang pertama, penerapan standar etika yang ketat dan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, menjaga keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, mencegah konflik sosial. Yang keempat, membangun kepercayaan dengan masyarakat sekitar di wilayah pertambangan. Dan yang terakhir adalah komitmen dari PT Freeport dalam mendukung tanggung jawab sosial dan berkelanjutan, merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan citra perusahaan dan memberikan nilai tambah
kepada semua pemangku kepentingan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.